Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram, pada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dan tidak ketinggalan pula pada rekan-rekanku dai-daiyah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang bergengsi ini, izinkan saya belajar menyampaikan tausiah yang saya beri tema pemuda di era digital. Hadirin rahimakumullah. Pada era di zaman modern saat ini, umat beragama dihadapkan dengan tantangan yang tidak terlalu beda dari apa yang pernah ada sebelumnya. Apalagi di tahun 2025 ini, generasi platinum hidup dengan serba kemudahan, fasilitas canggih, dan teknologi yang tak kurang sudah merambah seluruh lini. Ditambah lagi dengan berkembangnya video game, smartphone alias setan gepeng, dan berbagai jenis media sosial lainnya semakin memanjakan kita. Hal inilah hadirin yang menjadi faktor utama penyebab perubahan dinamika kehidupan. Betul? Karena setuju atau tidak, percaya ataupun enggak, realita mencatat sejalan dengan berkembangnya teknologi yang pesat, degradasi moral yang meningkat, kemungkaran pun kian meningkat, anak pemudanya pun kian beda, suka meniru gaya orang barat. Na'udzubillahi min zalik. Yang salah satunya dari 7 golongan tersebut adalah syabun nasya'a bi'ibadatillah, pemuda yang tekun beribadah. Hadirin rahimakumullah, remaja adalah masa depan kita semua. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 10, 20, 30 tahun yang akan datang, kita dan adik-adik kita jawabannya jelas. Mereka menghancurkan Islam tidak perlu menyegel masjid, tidak perlu menutup pesantren, tidak perlu melarang pengajian, cukup meracuni remaja dan pemuda Islam, menjauhkan mereka dari agama dan Islam. Kau tidak bisa menjadi pemuda modern kalau semua yang datang dari barat belum kau masjid. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, makan minum seperti orang barat, berpakaian seperti orang barat, berumah tangga seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain nggak pilih, kamu juga. Maka mengalirlah narkoba dalam segala bentuk. Maka muncullah generasi-generasi santai, generasi-generasi salon, generasi-generasi yang mencoba mencari pelarian hanya dengan kesenangan sesaat, tapi menghancurkan masa depan yang pasti. Maka muncullah free love, free sex, hidup bersama di luar nikah, alias kumpul. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita para pemuda, para remaja, kitalah harapan bangsa. Di pundak kita dipertaruhkan hari depan bangsa, agama, dan negara. Hidup cuma putaran, menunggu giliran. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada hari kembali. Ada hari dilantik, ada saat untuk menyerahkan jabatan. Hidup cuma sekedar menunggu giliran. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kepada kita semua saya ingatkan satu ucapan orang bijak. Hai anak muda, berpikirlah kau di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikirlah di waktu pagi, belajarlah mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, matilah dengan tenang. Kalau pagi kau tidak berpikir, nanti siang kau tidak akan bekerja. Kalau siang tidak bekerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore nggak makan, alamat malam nggak bisa tidur. Jelas? Kalau waktu muda, waktu remaja maunya santai-santai saja, dewasanya bingung. Kalau dewasanya bingung, hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, matinya mentelang. Maka lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti tapi mimpi. Hayo, lebih baik mana? Makan singkong beneran, makan roti mimpi. Lebih bagus makan roti beneran. Kalau perlu sekolah sambil dagang koran, sekolah sambil sengir sepatu, sekolah sambil parkir mobil, daripada petentang tanpa prospek hari depan yang tidak ada arti. Jadi teman-teman, golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah yaitu pemuda yang tekun beribadah. Kalau orang tua tekun ibadah, pantas. Orang tua rajin ibadah, tidak istimewa. Masya Allah Pak, itu orang tahajudnya hebat, wiridnya mantap, puasanya luar biasa, zikirnya kenceng, umurnya berapa? 70 tahun, pantas. Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, keinginannya masih sejuta hayal,
dia bisa salurkan ke jalan Allah, itulah yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah. Allahumma amin. Hadirin rahmani, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadapnya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maka dari itu, jika kita tidak pandai mengendalikan kita dalam hal kebaikan, boleh jadi hal keburukanlah yang akan mengendalikan kita. Semanis-manis buah semangka, tetap hijau warna kulitnya. Secanggih apapun perkembangan yang ada, tetaplah kita harus waspada. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.